Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Air sungai kembali meluap dan merendam sejumlah permukiman di kota Banjarmasin. Lima rumah hangus terbakar diduga akibat dibakar orang dengan gangguan jiwa. Taklukan Batu Licin Putra 69 melalui adu penalti di laga final, Persemar keluar sebagai juara kompetisi Liga 3 Zona Kalsel. Meluapnya air sungai mengakibatkan sejumlah permukiman di bantaran sungai kota Banjarmasin kembali kebanjiran. Terpantau pada Minggu malam, jalan dan sejumlah rumah di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 50 cm. Salah satu warga Rifai mengatakan banjir yang terjadi kali ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dijelaskan olehnya, banjir yang terjadi pada 10 November lalu ketinggian airnya hanya sekitar 40 cm, sedangkan kali ini sekitar 50 cm. Pakai ranjang penuhan, Bang. Tetap meja ya kan biar makan ya. Mulai jam berapa tadi dalam jaman? Ini tadi lah sekitar jam 8 lah. Jam 8-an lah. Jam 8 malam lah. Biasanya sampai kapan? Mulai jam 1 lah, Kak. Bang pasti turunnya kapan lah? Malam tadi jam 8 aja turun mah. Ketika di dalam ini. Di dalam mana ini? Mana ini kalau dapat jual dalam mesinnya. Jalanan ini kan ada pernah calap kan calap. Banjir akibat luapan air sungai ini diperkirakan surut kembali pada sekitar pukul 3 dini hari. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Banjir akibat luapan air sungai yang kembali terjadi di kota Banjarmasin pada Minggu malam tak hanya merendam permukiman di kawasan Queen Utara saja. Jalan dan sejumlah rumah di kawasan Queen Selatan Banjarmasin Barat juga terendam banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm. Salah satu warga Abdus Somad menjelaskan, banjir kali ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ia pun terpaksa harus mengamankan perabotan di rumahnya ke tempat lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Jam berapa Pak tadi naik Pak air? Jam 12 Jam 12 malam. malam, 24 lah, 24. Ketinggian air itu berapa Pak? Sekitar 30 cm dari jalanan. Beda nggak Pak sama tahun kemarin Pak air ini? Tahun ini lah, dari dalam lah. Tinggi dari tahun tadi. Apa nih Pak malam-malam ini untuk jaga-jaga ya Pak air lebih naik? Jaga-jaga lah. Sejumlah warga Queen Selatan memanfaatkan banjir untuk mencari ikan jenis lokal seperti gabus dan betok yang berkeliaran di sekitar permukiman. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Tak hanya kawasan Queen Utara dan Queen Selatan, banjir juga merendam jalan dan sejumlah rumah di kawasan Prona Banjarmasin Selatan. Ketua RT setempat, Bahrain, menjelaskan, banjir terjadi sejak Minggu malam dan telah berangsur surut pada Senin siang. Menurutnya banjir kali ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya
karena sungai sudah tidak mampu menampung air hujan yang bertepatan dengan pasangnya air sungai. Ia meminta pemerintah Kota Banjarmasin segera menormalisasi sungai dengan cara pengerukan karena sungai di kawasan sekitar sudah sangat dangkal akibat sedimentasi lumpur dan tumpukan sampah. Orang calap hanya sekali ini aja nah, yang sampai rumah adalah kalau yang pelatarannya ada bila hujan pasang, itu anak timbai adalah hujan Pasti dah lah. pasti itu. Cuma malam tadi yang paling dalam kan, paling dalam Keberongan hujan deres kah? masuk rumah ini kan. karena hujan kah ya mungkin lah pengaruhnya adalah mungkin lah. Hujan larinya ini kalau gugurnya tuh sungainya tuh sudah sempit ya pak. Jadi kita ada mau pajuan lah bener supaya sungai itu dikarok kan. Oh handaknya lah. Sudah Ada nanti karok. belum lagi yang pasar ini kan. Oh, tapi sudah diajukan. Sudah diajukan dulu. Ke lurahnya. Lurah seluruh RT lah karena dampaknya kan. Majukan. Tapi katanya jalanan yang ditinggi kan ya pak. Padahal maunya tuh karuk Nah, sungainya lah. itu aja atau pakai yang spator yang halus itu kan pakai truk ya lah. Buat itu nah. Ini dangkal bener Bang sudah lah. Dangkal seluruh plastik itu kan banyak ya pasar. Jadi jadi belinya hujan abad lah. Apalagi kalau semalaman lah. Sudah Bahrain menambahkan pihaknya telah mengusulkan pengerukan sungai kepada pemerintah Kota Banjarmasin, namun hingga kini belum juga direalisasikan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Air sungai kembali meluap dan merendam sejumlah permukiman di Kota Banjarmasin. Lima rumah hangus terbakar diduga akibat dibakar orang dengan gangguan jiwa. Taklukan Batu Licin Putra 69 melalui adu penalti di laga final, Persemar keluar sebagai juara kompetisi Liga 3 Zona Kalsel. Banjir dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 30 cm merendam sejumlah ruangan di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, termasuk ruang instalasi gawat darurat IGD pada Minggu malam. Terpantau pada Senin pagi, banjir yang merendam rumah sakit swasta yang beralamat di kawasan Jafri Zamzam, Banjarmasin Barat tersebut telah surut, sehingga petugas rumah sakit pun membersihkan sejumlah ruangan dari lumpur sisa-sisa banjir. Dijelaskan oleh Humas Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Margareta Rosa, banjir mulai terjadi pada sekitar pukul 23 WITA. Beruntung tidak ada pasien yang dirawat di ruang IGD. Yang paling parah sebelah mana? Di IGD, sampai masuk ke dalam, kemudian di dalam sini banjir dan panjang ini kantoran ini, kantor direktur, juga masih bagian SPD, akhirnya sampai masuk ke dalam ruangan. Berapa ketinggian? Dan sampai mata kaki. Kalau untuk ruangan untuk perawatan pasien ada? Peralatan tidak. Cuma IGD. Ya, IGD saat ini bagian depan semua. IGD kan bagian sini. Surutnya jam berapa dari?
Pagi ya? Baru tadi sekitar jam 8-an ya, itu mulai turun. Tapi karena kami bantu juga untuk mengeluarkannya, aliran dan juga beberapa suster itu membersihkan di depan. Setelah banjir surut dan petugas melakukan bersih-bersih, pelayanan di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin kembali normal. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Curah hujan tinggi pada Minggu malam mengakibatkan halaman SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin kebanjiran. Pada Senin pagi, halaman sekolah yang berlokasi di kawasan Meratus, Banjarmasin Tengah itu masih terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 20 cm. Akibat halaman sekolah kebanjiran, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka PTM di sekolah ini pun memilih memakai sendal. Ini tadi tuh pulang sekolah sengaja kah kada beli sepatu atau kayak Pak? Sengaja. Kenapa Jar? Soalnya disuruh tadi tuh di grup sekolah tadi pakai sandal aja. Gara-gara apa aja pakainya? Banjir Sekolahnya banjir. Mulainya tuh kayaknya malam tadi Pak. Dari jam berapa tuh masuknya banyu lah ke sini nih. Kada tahu Pak karena aku jauh lah. Tapi orang yang menyapu jam 6 atau setengah 6 sudah dalam lewat mata kaki. Sebenarnya tuh kada terganggu Pak karena di dalam apa jorong tuh kau aja lah. Tapi anak-anak benarnya kalau yang mengantar dari depan sampai ke muka kelas. Aksesnya aja. Ya. Sama sepatu kata Ibu. Ada Diberi dibolehkan aja pakai sandal hari ini karena banyunya dalam. Kalau biasanya ada boleh sama sekali harus pakai sepatu. Meski halaman SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin kebanjiran, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini tetap berjalan dengan lancar. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Api semakin membesar Om, api semakin membesar, cepat luncurkan unit Om. Ini hanya ada beberapa. Warga Tunas Baru Teluk Dalam RT 65 Banjarmasin Tengah, Senin siang digegerkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman setempat. Masih berkobar, sabar. Masih berkobar, demikian 14 gasbot TKP. Sejumlah anggota pemadam kebakaran damkar bersama warga langsung berjibaku untuk memadamkan api. Namun akses yang sempit menjadi kendala dalam proses pemadaman. Selain itu angin kencang dan material rumah berbahan kayu membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya hingga menghanguskan 5 unit rumah. Kebakaran ini diduga akibat sengaja dibakar oleh salah satu pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Dinding yang di pinggir sini ini sudah menyala. Masuk aku masuk mukana, itu langsung keluar ngambil tas keluar lagi. Api itu langsung ganal aja lah. Karena aku buka langsung ke sana karena tidak mau apa-apa. Jadi ada suara ledakan atau gimana aja? Yang aku tahu ledakan itu kabel listrik. Nah, kabel listrik yang peletan itu memang meledak. Kalau dugaan ada orang membakar tuh Ujar kekanakan ada yang melihat, cuma aku udah tahu. Cuma orang itu memang rada stres. oh yang asal titik api itu lah. Itu memang rada stres. Di rumahnya emang siapa aja? Serangan. Oh serangan lah. Kalau listrik ada, soalnya rumahnya kan ada listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran yang diduga akibat ODGJ masih diselidiki oleh pihak kepolisian Banjarmasin Tengah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini.
air sungai kembali meluap dan merendam sejumlah permukiman di kota Banjarmasin. Lima rumah hangus terbakar diduga akibat dibakar orang dengan gangguan jiwa. Taklukan Batu Licin Putra 69 melalui adu penalti di laga final, Persemar keluar sebagai juara kompetisi Liga 3 Zona Kalsel. Mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19, Kodim 1007 Banjarmasin menggelar vaksinasi jemput bola di Pasar Lama, kawasan Perintis Kemerdekaan Banjarmasin Tengah pada Senin siang. Vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti oleh pedagang dan warga yang berada di pasar. Salah satu warga, Kartini, menjelaskan vaksinasi yang diikutinya kali ini merupakan dosis kedua. Dijelaskan olehnya, vaksinasi dapat menguatkan antibodi tubuh dan mencegah paparan virus corona. Ia pun mengimbau agar tidak perlu takut divaksin COVID-19. Yang kedua, pertama di mana, Bu? Di sini juga. Di sini juga. Sebelumnya ada rasa takut lah, Bu, vaksin ini? Ada. Banyak teman yang belum vaksin lah, Bu? Sudah banyak yang vaksin dah. Sudah banyak vaksin. Kalau ada yang belum, mungkin dari Ibu himbauannya kepada kawan-kawan apa, Bu, supaya tidak takut? Jangan takut vaksin. Apa nih namanya, kan ini mencegah kita kena penyakit corona. Jadi enakan pada vaksin pada kada. Enak mana-mana enak juga kalau sudah suntik vaksin. Kalau di itu sudah puluhan kali ya. Karena intinya kita sekarang fokus untuk strategi pelayanan vaksin itu secara mobile. Kita menjemput bola ke titik-titik sasaran di mana memang ada masyarakat warga kita yang banyak belum bervaksin. Seperti contohnya dilaksanakan hari ini, kita laksanakan di lokasinya itu Siring Pasar Lama. Kita harapkan dengan seperti ini, baik para pedagang yang ada di pasar, termasuk para pengunjung yang memang niatnya berbelanja sekaligus dengan seperti itu yang belum melaksanakan vaksin sama sekali ataupun yang sudah vaksin pertama belum melaksanakan vaksin kedua bisa laksanakan vaksin. Ada berapa dosis yang disediakan hari ini, Dan? Sekarang 500 dosis, ya, kita layani baik. Melalui kegiatan vaksinasi jemput bola ini diharapkan pencapaian vaksinasi di kota Banjarmasin dapat melebihi target 70% pada akhir tahun mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Dar Persemar Martapura keluar sebagai juara kompetisi Liga 3 Zona Kalsel usai menaklukkan Batu Licin Putra 69 melalui adu penalti pada laga final yang dihelat di Stadion Demang Lehman Martapura pada Minggu sore. Persemar membuka keunggulan melalui Muhammad Fahril Baihaqi pada menit ke-17 setelah berhasil mengecoh penjaga gawang Batu Licin Putra 69 Husain Mugeni. Tak mau tertinggal, Batu Licin Putra 69 menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti Koko Dwi Anggas sesaat sebelum turun minum. Usai turun minum, kedua tim kembali saling serang namun tidak ada gol yang tercipta hingga laga pun harus dilanjutkan dengan adu penalti. Di babak adu penalti, 6 dari 7 penendang Persemar Martapura berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan di kubu Batu Licin Putra 69, hanya 5 penendang yang mampu memasukkan bola. Kejadian yang terjadi tadi, tim kita tidak patah semangat ya. Alhamdulillah anak-anak yang masuk ya sama-sama berjuang ya, itu kehasilan dari kerja bersama sama timnya itu luar biasa. Saya sangat salut sama anak-anaknya, sama masyarakat Martapura juga ambil kita dengan baik hati. Mereka pada saat kita perlu mereka mulai dukung, yaitu bikin anak-anak motivasi lagi ya. Alhamdulillah kita penalti yang kita bisa akhirnya bisa juaranya. Alhamdulillah.
Bermain luar biasa hari ini, yang jelas tadi 2 kali 45 menit pertandingannya luar biasa, bahkan sampai waktu tambahan tadi bermainnya pun sama imbang. Yang jelas kita harus apresiasi semangat anak-anak bertanding hari ini. Mudah-mudahan juara di Kalimantan Selatan ini bisa menjadi loncatan buat kami nanti di kancah nasional. Ketua, ada rencana pengembangan pemain kan menuju? Tentu akan ada evaluasi. Tentu akan ada evaluasi terhadap tim yang kurang, tentu akan pasti kita tambah. Yang kurang baik pasti akan kita perbaiki. Dari bulan depan kami mungkin sudah akan bersiap-siap karena di Januari Liga 3 putaran nasional. Kemenangan ini membuat Persemar berhak mewakili Kalsel di ajang Liga 3 Nasional. Sementara Batu Licin Putra 69 masih menunggu kepastian dari PSSI Pusat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ucok Jailani melaporkan. Sejumlah tim yang terdiri dari belasan orang ikuti lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021 yang digelar oleh Polda Kalimantan Selatan. Lomba orasi unjuk rasa digelar di eks kantor Gubernur Kalsel, kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah pada akhir pekan lalu. Kegiatan diikuti peserta yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat ormas, lembaga swadaya masyarakat LSM, dan mahasiswa. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mohrifai mengatakan, lomba ini digelar untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia atau HAM. Ia berharap lomba ini dapat mengedukasi para pedemo dan masyarakat bahwa unjuk rasa harus dilakukan dengan cara yang baik, damai, dan mematuhi aturan. Pertama tadi yang saya sampaikan adalah dalam rangka memperingati HAM. Kedua, menyamakan persepsi. Mana para mahasiswa atau teman-teman unjuk rasa ini kan diatur undang-undang dan diperbolehkan. Dan kepolisian juga wajib mengamankan supaya terjadi pemahaman yang sama. Selama ini teman-teman tahu bahwa terjadi ekses atau eksiden di lapangan adalah ketidakpahaman baik oleh teman-teman unjuk rasa maupun kita sendiri. Ini kita menyamakan ya. Kedepannya kita harapkan lebih baik lagi untuk menghindari kejadian-kejadian yang sudah terlanjur oleh kemarin-kemarin. Lomba orasi unjuk rasa 2021 ini memperebutkan Piala Kapolri dan peserta yang menang akan diundang ke Mabes Polri. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Air sungai kembali meluap dan merendam sejumlah permukiman di Kota Banjarmasin. Lima rumah hangus terbakar diduga akibat dibakar orang dengan gangguan jiwa. Taklukan Batu Licin Putra 69 melalui adu penalti di laga final, Persemar keluar sebagai juara kompetisi Liga 3 Zona Kalsel. Meluapnya air sungai mengakibatkan sejumlah permukiman di bantaran sungai Kota Banjarmasin kembali kebanjiran. Terpantau pada Minggu malam, jalan dan sejumlah rumah di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 50 cm. Salah satu warga Rifai mengatakan banjir yang terjadi kali ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dijelaskan olehnya banjir yang terjadi pada 10 November lalu ketinggian airnya hanya sekitar 40 cm, sedangkan kali ini sekitar 50 cm. Kita pakai ranjang penumpang.
tetap meja ya kan dia makan jalan. Mulai jam berapa tadi di dalam jaman? Ini tadi lah sekitar jam 8 lah. Jam 8 malam lah. Biasanya sampai kapan? Ini kan bukan pasangan nih. Bang pasti turunnya kapan lah? Malam-malam tadi jam 8 aja turun mah. Dalam mana ini? Mana ini kalau kita dapat jual dalam mesinnya. Jalanan ini kan ada pernah calap kan calap. Banjir akibat luapan air sungai ini diperkirakan surut kembali pada sekitar pukul 3 dini hari. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Banjir akibat luapan air sungai yang kembali terjadi di kota Banjarmasin pada Minggu malam tak hanya merendam permukiman di kawasan Kuin Utara saja. Jalan dan sejumlah rumah di kawasan Kuin Selatan Banjarmasin Barat juga terendam banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm. Salah satu warga Abdus Somad menjelaskan, banjir kali ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ia pun terpaksa harus mengamankan perabotan di rumahnya ke tempat lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Jam berapa Pak tadi naik Pak air? Jam 12 Jam 12 malam. malam, 24 lah, 24. Ketinggian air itu berapa Pak? Sekitar 30 cm dari jalanan. Beda nggak Pak sama tahun kemarin Pak air ini? Tahun ini lah, dari dalam lah. Tinggi dari tahun tadi. Apa nih Pak malam-malam ini untuk jaga-jaga ya Pak air lebih naik? Jadi jaga-jaga lah. Sejumlah warga Kuin Selatan memanfaatkan banjir untuk mencari ikan jenis lokal seperti gabus dan betok yang berkeliaran di sekitar permukiman. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Tak hanya kawasan Kuin Utara dan Kuin Selatan, banjir juga merendam jalan dan sejumlah rumah di kawasan Prona Banjarmasin Selatan. Ketua RT setempat, Bahrain menjelaskan, banjir terjadi sejak Minggu malam dan telah berangsur surut pada Senin siang. Menurutnya banjir kali ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena sungai sudah tidak mampu menampung air hujan yang bertepatan dengan pasangnya air sungai. Ia meminta pemerintah kota Banjarmasin segera menormalisasi sungai dengan cara pengerukan karena sungai di kawasan sekitar sudah sangat dangkal akibat sedimentasi lumpur dan tumpukan sampah. Orang calap hanya sekali ini aja nah, yang sampai rumah adalah kalau yang pelatarannya ada bila hujan pasang itu anak timbai adalah hujan Pasti dah lah. pasti dah. Semua malam tadi yang paling dalam kan. Malam tadi paling dalam. Keberongan hujan deres kah? Masuk rumah ini kan. Karena hujan kah ya mungkin lah pengaruhnya adalah mungkin lah. Hujan larinya ini kalau gugur tuh sungainya tuh udah sempit ya Pak. Dulu kita ada pajuan lah Bang RT supaya sungai itu dikarok kan. Wah hendaknya lah. Sudah Ada lah dikarok. belum lagi yang pasar ini kan. Tapi sudah diajukan. Sudah diajukan dulu. Ke lurahnya? Lurah seluruh RT lah karena dampaknya kan. Majukan. Tapi katanya jalanan yang ditinggikan ya Pak. Padahal maunya tuh karok sungainya lah. Itu aja atau pakai yang spator yang halus itu kan pakai truk ya Pak. Buat itu nah. Ini dangkal bener Bang sudah lah. Dangkal seluruh plastik itu kan banyak ya pasar. Jadi belinya hujan abad lah. Apalagi kalau semalaman lah. Sudah anak. Bahrain menambahkan pihaknya telah mengusulkan pengerukan sungai kepada pemerintah kota Banjarmasin, namun hingga kini belum juga direalisasikan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.